Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarina Cahaya Tias dengan NIM K7621111. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pajak. Di sini pasti sudah tidak asing dengan istilah pajak. Ibarat kata, semua yang kita lakukan hampir semua bersangkutan dengan pajak. Contohnya, ketika kita datang ke restoran dan akan membayar, itu kita akan diberikan struk pembayaran yang di dalamnya ada istilah PPN. PPN sendiri merupakan pajak pertambahan nilai yang merupakan salah satu jenis pajak. Untuk lebih mengetahui konsep pajak lebih dalam dan jenis-jenis pajak yang lain, kita akan simak video pembelajaran berikut. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari mengenai pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain menurut undang-undang tadi, ada pengertian dari Profesor Dr. Rahmat Sumitra yang menyatakan pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membayar pengeluaran rutin negara, yang nanti surplusnya digunakan untuk investasi kepada barang-barang publik, contohnya seperti jalan raya dan jembatan. Setelah mengetahui pengertian pajak, selanjutnya kita harus tahu juga unsur-unsur pajak. Yang pertama, itu ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak atau pihak yang menanggung beban pajak. Subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Kalau wajib pajak itu orang atau badan yang meliputi pembayaran, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Selain subjek pajak dan wajib pajak, ada juga objek pajak. Objek pajak itu merupakan benda atau barang maupun sesuatu yang menjadi sasaran pajak. Dan yang terakhir itu ada tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang menjadi tanggungannya. Setelah kita memahami pengertian pajak dan unsur-unsur pajak, selanjutnya kita akan mengenal lebih banyak mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Dalam lembaga pemungutannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pajak pusat atau pajak negara yang lembaga pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh dari pajak pusat ini itu ada pajak bumi bangunan, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan. Yang kedua itu ada pajak daerah. Dalam pajak daerah juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Dalam pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air, maupun bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau pada pajak kabupaten atau kota, itu contohnya ada pada pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak hotel dan restoran. Selanjutnya, jenis-jenis pajak itu ada juga yang dibagi berdasarkan sifat pajak. Yang pertama itu ada pajak subjektif. Pajak subjektif ini pajak yang pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Contohnya ada PBB. Lalu ada juga pajak objektif. Pajak objektif ini pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak, sehingga semua dianggap mampu dan membayar dalam jumlah yang sama. Contohnya itu makan di restoran akan dikenakan pajak sebesar 10%. Jenis-jenis pajak bukan cuma itu, ada juga jenis-jenis pajak yang dibagi berdasarkan golongannya. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung ini artinya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak kendaraan bermotor. Lalu ada juga pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung ini
dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan cukai. Setelah kita mengetahui pengertian, unsur, jenis-jenis pajak, sekarang kita akan belajar mengenai besaran tarif pajak. Yang pertama itu ada tarif PPh orang pribadi. Pada tarif PPh orang pribadi ini terdapat 5 golongan. Yang pertama itu rentang penghasilan 0 sampai 60 juta itu akan dikenakan tarif 5%. Untuk golongan yang kedua, jika penghasilannya lebih dari 60 juta hingga 250 juta itu akan dikenakan tarif 15%. Untuk golongan yang ketiga itu jika penghasilannya lebih dari 250 juta hingga 500 juta maka akan dikenakan tarif sebesar 25%. Golongan yang keempat itu ketika penghasilannya lebih dari 500 juta hingga 5 miliar maka akan dikenakan tarif sebesar 30%. Dan untuk golongan tertinggi atau golongan 5, jika penghasilannya lebih dari 5% maka akan dikenakan tarif 35%. Itu merupakan tarif PPh untuk orang pribadi. Sekarang kita akan bahas mengenai tarif PPh untuk badan. Tarif PPh untuk badan itu sebesar 22%. Untuk besaran tarif selanjutnya ada tarif PPN atau pajak pertambahan nilai yang saat ini itu ada di 11%. Namun ada berita yang mengatakan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Besaran tarif selanjutnya ada tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan itu ada di 0,5%. Dan tarif yang terakhir itu ada tarif di PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang terdiri dari 10% hingga 200%. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian, unsur, jenis, dan besaran pajak, maka selanjutnya kita akan melakukan latihan perhitungan. Di sini ada contoh perhitungan PPh. Ada seorang karyawan di sebuah perusahaan memiliki gaji pokok sebesar 5 juta per bulan. Selain itu, ia menerima tunjangan transportasi sebesar 1 juta setiap bulan. Perusahaan juga memotong iuran pensiun sebesar 2% dari gaji pokok. Gimana caranya menghitung pajak penghasilan dari soal tersebut? Kita akan hitung satu persatu. Yang pertama, kita harus menghitung dulu penghasilan bruto per bulannya. Cara menghitung penghasilan bruto per bulan itu gaji pokok ditambah tunjangan transportasi, yaitu 5 juta ditambah dengan 1 juta. Maka penghasilan bruto yang diterima itu sebesar 6 juta rupiah. Setelah kita mengetahui penghasilan bruto per bulannya, kita harus mencari biaya yang dikurangi. Di sini biaya yang dikurangi itu ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan itu sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 500.000. Di sini 5% dari 6 juta itu masih di sekitar 13.000. Untuk biaya pengurangan selanjutnya ada iuran pensiun, yaitu 2% dikali gaji pokok. 2% dikali dengan 5 juta, maka akan didapat 100.000. Nah, setelah kita tahu biaya jabatan dan iuran pensiun tersebut, maka itu dijumlah sehingga 300.000 ditambah 100.000 totalnya 400.000. 400.000 itu akan kita kurangkan dengan penghasilan bruto untuk mencari penghasilan neto per bulannya. Jadi penghasilan neto per bulannya ini ada 6 juta dikurangi 400.000, yaitu 5.600.000 rupiah. Nah, kita kan sudah tahu penghasilan neto per bulannya, maka kita cari penghasilan neto tahunannya, yaitu dengan cara dikalikan 12 bulan. Maka 5.600
dikali 12 bulan, maka kita mendapat 67.200. Setelah kita dapat penghasilan neto tahunannya, kita kurangi PTKP, yaitu 67.200 dikurangi 54 juta, maka didapat 13.200, atau kita sebut sebagai penghasilan kena pajak tahunannya. Setelah kita ketemu penghasilan kena pajak tahunannya, maka kita hitung PPh tahunannya. Karena soal ini itu masuk di golongan pertama, maka tarifnya sebesar 5%. 5% dari 13.200, maka didapat Rp660.000. Ingat, Rp660.000 itu masih jadi PPh tahunan. Untuk mengetahui PPh bulanan, maka dibagi 12 lagi. 660 dibagi 12, maka hasilnya 55.000. Jadi PPh yang harus dibayar setiap bulannya yaitu sebesar 55.000.